Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat melalui Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Pucuk Jambi 9 Lurah, tanah sebingkah payung sekaki air setitik Telaga Rahmat yang kita cintai. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang kedudukan Cerano Siri Senampan. Cerano Siri Senampan ini di dalam hukum adat Jambi dia mempunyai kedudukan. Kalau Cerano ini tanpa keris, ini berkedudukan untuk apa? Kalau Cerano Siri Senampan ini diletakkan keris Kanci Setio di atasnya, lalu fungsinya untuk apa? Nah, ini perlu diketahui oleh orang-orang adat, baik yang duduk di lembaga adat Jambi, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Karena kalau kita mau beradat, kita mau mengatakan kita ini orang adat, adat itu harus kita mulai dengan diri kita sendiri. Mulai bisa melaksanakan mengikat kain sarung supit udang yang dikenal untuk melaksanakan 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Hukum adat Jambi, Pucuk Undang dan 4, Pucuk Undang dan 5, adat dan 4, hukum 9 pucuk tergambar dalam kain sarung. Ini harus diketahui. Yang kedua, keris bukan hanya harus dimiliki dan memang wajib dimiliki oleh orang adat. Ini bukan keris pusako, tapi keris Kanci Setio dalam adat harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beradat. Meletakkan keris di pinggang juga harus dipelajari. Ada filosofisnya. Bukan diletakkan di sisip sebelah kanan. Kalau di sisip sebelah kanan, tandanya kita mau berantem. Keris orang adat Jambi itu disisipkan sebelah kiri. Dalam filosofisnya ada keris Kanci Setio, bukan tongkat, bukan pamenan. Tuluk tendai kebesarannya, tandu baadat bapusako, letak di pinggang, cundung ke kidau, sisip bagai tanaman tebu, dikisah mako dicabut. Kenapa? Karena cabut, karena musuh sudah memukul setitik tercinta darah, sekeping tiang daging, biar berkubur tengah gelanggang, tidak akan pantang surut. Walaupun setapak tidak pernah maju, selangkah tidak pernah maju, setapak pantang surut. Begitu kalau pakai keris sebelah kanan. Artinya kalau sebelah kanan itu tanda kita mau berantem. Nah, ini ada fungsinya dalam adat. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya
untuk menyampaikan hal ini yang disebut di dalam hukum adat Pelui Jambi. Menurut adat Lamu Pusako Usang, alif ado minta jadi, bismillah mulonyo kalam, rasulullah minallah namo wujud, bab tibo dari Allah, usul tibo dari Muhammad, kun payakun samulo jadi, ombak besabung angin bapuhun. Lubuk akal tepian jiwa, duduk tegak dalam adab, gerak-gerik dalam sopan, mulio hati, timunan paham, ado hak dan kewajiban. Tinggi bau betimun bakai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat pesan di syarak pesan di kitabullah. Kita bermaaf-maafan dengan menggunakan terano sirih senapan di depan orang banyak. Sirih senapan ini sudah menjadi lambang jiwa raga kita orang Jambi. Ada yang tahu? Ketika kita rapat adat di Bukit Tibun Tulang, mohon maaf, di Bukit Siguntang. Ketika kita rapat adat di Bukit Siguntang Tua Sumai Tebo 1502 Masehi, ditetapkan oleh orang Kai Hitam, terano sirih senapan ini adalah lambang jiwa raga orang Jambi. Cerano anggun gagak hinggap, pakai kaki ceranonya. Cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai cung terbang, lentik bagai elang menari, rampak bagai bunga kecubung, rimbun bagai bunga keliki, berisi sirih limo sekawan. Sirih secabe ganti darah, pinang setembis ganti jantung, kapur sepalit ganti otak, gambir seketap ganti limpo, tembakau sejeput ganti ampadu, lambang jiwa orang Jambi. Jadi cerano yang berisi sirih limo sekawan adalah lambang jiwa raga orang Jambi. Bukan tipak sirih, tapi cerano sirih. Cerano sirih yang pakai kaki. Karena yang pakai kaki itu lambang orang hidup. Kalau tepak sirih lambang orang mati. Orang mati tidak punya hak dan kewajiban. Tapi kalau orang hidup dia punya hak dan kewajiban. Cerano sirih ini ditetapkan menjadi lambang jiwa raga orang Jambi di Bukit Seguntang, dan ketika Jambi telah menjadi provinsi dimasukkan dalam Perda nomor 1/69. Tapi sayangnya orang Jambi, baik orang adat yang ada di dalam provinsi, orang adat di dalam kota dan kabupaten, di dalam tingkat kecamatan dan desa, tidak memahami cerana sirih ini lagi. Seharusnya setiap profesi adat, apapun itu, mau gelar adat, mau terima adat, mau mengantar adat, mau melamar dan sebagainya, cerano sirih yang seperti ini, yang pakai kaki, biar terbuat dari kayu atau emas sekalipun, tetap pakai kaki. Karena itu lambang jiwa raga orang Jambi, harus ado. Nah itu yang saya bilang kedudukan dari cerano sirih senapan dalam adat Jambi. Tidak dihargai oleh orang Jambi lagi. Mana ada acara adat yang berjejer cerano sirih senapan?
Lam tidak punya ini. Mestinya dibeli banyak-banyak untuk lam provinsi, lam kota, lam kabupaten. Kalau kita mengatakan ini lambang jiwa raga. Kalau tidak, buang saja Perda nomor 169 tentang lambang Jambi itu. Trano sirih yang tertutup dengan kain sudut 9 itu buang. Itu. Kalau orang Jambi tidak mau menghargainya. Nah, kalau kita mengaku orang Jambi, mengaku orang adat Jambi, hargailah Trano sirih. Harus mengerti. Trano anggun gagak hingga tegak bagai tiung terbang berisi sirih limus kawan. Taulah itu. Nah, ini yang saya katakan. Orang adat tidak mengerti adat. Lalu marah kepada saya. Mengatakan saya macam-macam. Membenci saya. Saya mengatakan yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Jangan tinggalkan yang salah dalam adat kepada anak cucu kita orang Jambi. Itu maksud saya. Saya telah menulis dalam buku ini, Sumpit Gading Dama Epuh, Hukum Adat Bule Jambi. Saya siap berdebat secara ilmiah, secara akal sehat. Kalau saya salah, saya rombak buku saya. Begitu. Saya jantan. Mari kita perbaiki hukum adat Jambi. Kita pakai adat Jambi itu mulai dari diri sendiri. Jangan hanya pandai pakai baju teluk belangong. Lalu kan sarungnya salah. Ini tidak benar. Pakaian teluk belangong itu PHM namanya. Pakaian harian Melayu. Semua orang boleh pakai asal dia pakaikan sarung. Gitu. Itu adalah budaya. Tetapi ini adalah hukum adat. Mari saya ambil contohnya. Salah satu fungsinya, Trano sirih serampan ini tanpa kris. Tidak ada kris di atasnya. Pertama penggunaannya adalah membulai basa-basi namanya. Kalau ada orang bertanang ke rumah kita, lalu kita suruh duduk Pak, silakan makan sirih. Diletakkan sirih. Nah, baru kita bertanya, dari mana, apa kabar, kenapa tidak kalau kali datang ke rumah kami ini. Sekarang terkejut kami bak ditimpa kasau. Tegamang kami bak ditimpa upih. Tiba-tiba Bapak datang kemari. Sirih ini, sirih serampan ini kita suguhkan pada mereka. Yang kedua, kalau orang mau bicara, ini hajat besar. Orang telah berkumpul puluhan, ratusan, mungkin ribuan berkali. Protokol mulai mengangkat beracara. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan tidak lagi. Orang udah modern, dianggap nenek moyang itu bodoh, buta huruf. Ditinggal saja. Kalau dahulu tegaklah protokol itu, mengangkat Trano sirih ini. Oi kamu nan banyak, nan ado dalam rumah nan sebuah ini. Ditudung atap nan balepak, dipampit lantai nan berbilik. Dan teh babubung perak di bawah besening dan gading. Atau kamu nan terpenung di bilik dalam, bapeteh baperan tinggi. Atau kamu di pejorok pedapuran nan pada padanan hangat, bertumpu padanan tajam. Atau nan duduk di jalan lage, di tanggo jalan naik. Atau nan tegak di laman bersempat. Sirih serampan ini untuk kita semua dari sahibul hajat. Tapi karena negeri alam barajo, rantau benyenang negeri bebatin, dusun Batuo, kampung Batuo, dusun nenek mama. Di dusun kita ini ada nenek mamanya, yaitu kepala desa, yaitu Depati Gentorajo pada desa Pulau Tengah misalnya. Maka sirih serampan ini kita letakkan pada Depati.
Begitu. Baru dia mengatakan hajat orang ini. Itu yang adat. Karena kalau ditinggalkan, tidak ada orang yang punya selesai sirih. Mobil terbeli, rumah bagus terbeli. Adat nenek moyang ditinggal. Mau dikubur di mana nenek Anda? Nah, kalau Anda mengaku orang adat, cari ini. Anda yang duduk di pemerintahan, anggarkan agar dibeli oleh pemerintah daerah. Tiap kabupaten, kota, provinsi. Setiap ada acara adat, ada acara sirih senapan yang berisi sirih limau sekali. Kalau mau beradat, kalau tidak usah tinggalkan adat Jambi itu. Tidak ada gunanya menurut Anda. Menurut saya, yang sudah berumur 72 tahun ini, saya bisa sekolah tinggi, bisa jadi hakim, bisa jadi ketua pengadilan negeri karena bahasa Jambi yang diajarkan emak saya, orang tua saya, lingkungan saya. Saya makan di Jambi, saya minum di Jambi, saya tidur di Jambi, berak di Jambi. Lalu saya sekolah ke tempat lain. Dari desa jangka desa, mobil aja nggak masuk, saya bisa sekolah di Jakarta. Kenapa? Karena adat dan budaya cerna sirih yang diajarkan orang tua saya menyuruh saya bersopan santun hidup. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijujur. Jangan nak bawa cepat gantang gitu ke negeri orang, merendahlah gitu dengan orang. Begitu adat yang mengajarkan kepada kita. Nah, itu tadi. Jadi, mulai bicara, itu yang kedua. Yang ketiga, berfungsi sebagai surat undangan. Dahulu, kalau ada orang mengawinkan anak, memanggil orang sekampung. Tidak mungkin orang sepungku itu yang pergi ke rumah si anu, orang sekampung yang ribuan tidak bisa. Dia suruh orang bawa celana sirih senapan, ganti badan diri dia. Celana sirih senapan itu dibawalah orang pergi kemana-mana untuk mengundang orang. Jadi celana sirih ini seperti surat kuasa khusus untuk mengundang orang. Lalu apa kata orang yang mengundang itu? Datang ke rumah saya umpamanya, Pak Mukhtar, ini sirih senapan dari si anu. Dia pada hari anu nanti, tanggal anu sampai tanggal anu, dia mau nikahkan anaknya, dia mau berlek. Tolong hadiri Pak Mukhtar sekeluarga. Tolong kerjanya. Tolong tonton dengan acaranya yang baik. Tolong makan segala masakan yang ada. Begitu. Berfungsi sebagai surat undangan. Saya kalau mendengar ini, memuraikan ini bisa menangis saya. Lillahi ta'ala. Sekarang orang mengundang apa? Orang Jambi itu mulai dari beradat menjadi tidak beradat alias kurang ajar. Sekarang kalau mengundang orang umpamanya, ada orang mau mengundang saya, dia bawa surat undangan. Saya tidak ada, ditaruh di pagar. 2 hari 3 sudah orang berlek, baru saya tahu, oh ini kurang ajarnya kita, berubah kita mengundang orang. Kalau dulu pakai cadar sirih senapan ada orang yang datang. Kalau Raja Jambi mengundang orang lain, mengundang raja lain, di samping celana sirih senapan dikirim ada tongkat dan babatan, ada tudung dan beberapa, ada tali dengan buhul, menandakan putih hati, zahan dan dak sekah, tali dan dak putus, mengundang orang datang ke tempat itu. Begitu. Sekarang apa terjadi? Ada surat. Tidak ada orang di rumah, taruh di pagar. Kadang-kadang taruh 2 pintu. Tidak ketemu dengan orang. Di dalam mengundang orang, Bapak, saya sudah keliling Indonesia ini. Hampir tidak ada kota provinsi yang tidak saya injak di Indonesia ini. Saya melihat tata cara kerama orang mengundang. Tidak ada yang melebihi adat Bugis Makassar yang saya lihat. Sekecil-kecil lek orang sana, yang kita sebut di Jambi ini lek bapungko kerja bejunjung.
Kata orang Minang, silang bepangka kerja bapokok. Nah, sekecil-kecil lek ada 2 orang yang mengantarkan undangan. Minggu depan orang kawin. Hari minggu ini orang sudah mulai bekerja, membawa surat undangan. Surat undangan itu diletakkan di atas cerano siri, Bapak. Cerano siri ini dia bawa kemana-mana siapa yang diundang. Ketika sampai ke rumah orang yang diundang, ditanyakan anaknya yang ada, "Bapak kemana, Dek?" "Dia ke pasar, Pak." "Kapan pulangnya?" "Sore nanti." Balik dia. Sore nanti datang lagi dia bawa undangan ini. Kalau tidak ketemu, besok dia ada pagi, dia balik, besok datang lagi dia mengundang. Begitu beberapa hari pun. Nah, kalau sudah sampai, baru dia katakan, "Pak, kami dilepas, diutus oleh si Anu mengundang Bapak. Ini surat undangannya." Dia tidak akan memberikan undangan ini kepada kita, tapi dia mengangkat cerano sirih. Kitalah yang mengambil surat undangan itu di atas cerano sirih yang dinapan, di atas cerano sirih yang dia bawa. Begitu adat. Dia memerlukan orang, seolah-olah dia mau bayar orang-orang banyak yang diundangnya itu agar hadir memberikan doa restu dalam perkawinan anaknya itu. Begitu. Kita jadi apa terjadi? Auzubillah. Taruh di pagar, taruh di bawah pintu. Itu adat Jambi? Tidak. Itu adat yang sudah rusak, yang tidak ditegur oleh orang adat, dibiarkan saja. Mestinya dalam rapat adat provinsi, kabupaten, desa itu diperbaiki. Siapa yang undang demikian, kita hukum dengan beras 20 gantang pada matu beras 1 gantang ayam bekor. Kecil batu, kecil upe, kecil pidang, kecil upenya, dan kayu, dan bahannya. Begitu. Kalau lek besar atau kerbau, harus pakai cerano sirih 2 orang pokoknya. Tidak boleh pakai surat undangan tanpa begitu saja. Kita hukum. Kalau kita tidak ada larangan, biarkan saja. Ya begitulah. Jadi broklah kita semuanya. Masa ngundang pemimpin dikasih sama ajudan? Ya Allah, dijamin. Nah ini berfungsi sebagai surat undangan. Yang ketiga, sirih senapan ini berfungsi sebagai tanda patuh bagi seorang pendatang. Ketika ada orang lain umpamanya mau menjadi penduduk di satu desa, lalu dia tengahkan nasi putih ini, ditengahkannya cerano sirih ini kepada pemangku adat setempat. Lalu dia mengatakan, "Pak Kepala Desa, Pak Pemangku Adat, kami mulai hari ini mau menjadi penduduk kampung ini. Tinggi minta dikadah, rendah minta dikutung, minta digeri kaji baco." Itu artinya surat cerano sirih ini sebagai surat pengakuan tanda patuh kepada adat setempat. Begitu. Nah kemudian, kalau cerano sirih ini diletakkan keris di atasnya, bisa berfungsi sebagai pengakuan tanda patuh juga. Contohnya apa? Kalau ada orang melakukan satu kejahatan dalam desa, apakah itu pencurian atau penggangguan orang atau dia merasa bersalah. Dia takut kalau disidangkan atau dihakimi oleh masyarakat, orang yang marah yang banyak tadi. Buru-buru dia, kalau dia orang beradat, mengerti adat, diambilnya cerano sirih senapan, diletakkan keris di atasnya, lalu dia datang menyerahkan tanda patuh pada pemangku adat. "Kok tinggi Peseko Rajo?" katanya. "Kami juluk dengan kuju dan sebatang." "Kok rendah Peseko Rajo?" "Kami sauk dengan keris dan dibilah. Kusut minta diusai, keruh minta dijini." "Aku telah ngaku salah, Bapak. Tolong jangan dia disidang lagi, tapi adili bayar dan jatuhkan hukum kepada saya." Itu yang namanya tanda patuh. Itu yang disebut orang Jambi jatuhkan diri bak nangau. Anda mengerti orang adat? Pernah mengajarkan kepada masyarakat? Itu.
keris lagi. Digunakan untuk menengahkan sirih, menuntut hak yang disebut dengan menengahkan sirih. Kalau ada orang perkara, misalnya ada tanah nenek moyang saya dikuasai oleh orang lain sekian puluh tahun, baru saya tahu. Lalu saya hidangkan, panggil orang adat, panggil pemangku adat, yang tiga spidin dan sebagainya. Lalu saya tegakkan sirih dengan keris ini. Keris ini menghadap kepada, hulunya menghadap kepada kepala pemangku adat. Lalu saya katakan, tanah yang dikuasai oleh si anu itu dulu milik saya, sekarang milik saya, esok milik saya. Kok tinggi Segorajo kami dulu dengan kujunan sebatang, karena Segorajo kami sauk dengan keris bilah. Ini kami minta pada pemangku adat untuk mengambil tanah itu dan menyerahkan kepada saya. Begitu. Nah, oleh pemangku adat, karena biasanya orang yang saya tuduh tadi, suku Tenganainya pasti diundang. Maka ke pemangku adat, di samping memegang keris ini, dipegangnya. Lalu dia katakan kepada suku Tenganai, "Woi nenek mama si anu, awak kan suku dari si anu tadi. Kalau benar yang dibilangkan bapak ini tadi, serahkan baik-baik, tidak perlu kita perkara. Tapi kalau merasa tidak benar, terhimpit boleh mencit, petengger boleh kokok, tengahkan sirih, himpit sirih Pak Muhtar itu seperti ini." Ah itu. Jadi yang saya tadi merupakan surat gugatan, lalu dia membuat seperti saya, namanya surat jawaban dalam pengadilan. Itu. Tapi banyak salah di Jambi. Masa saya yang menggugat si A, lalu dihimpit oleh si B, oleh si A tadi. Ketika mau disidangkan, lalu saya dan si B tanggung jawab ya sidang 5 juta. Ini tidak adil, tidak masuk akal. Si A itu kan tidak tahu menahu, dia selama ini tidur kelap, makan kenyang, ini ikan jinak. Nah, tahu dia sawah dia itu bukan milik dia. Dia turun-temurun terima. Yang menggugatkan saya, maka biaya perkara itu harus saya yang menanggung pertama. Tapi ingat, keris ini apabila telah disidangkan nanti, karena ada keris 2 di tangan kepala desa, itulah yang disebut dengan cupak Batanolu. Pertama dari keris saya sebagai penengah sirih, yang kedua dari lawan saya tadi sebagai pengimpit sirih. Jadi ada 2 bilah keris yang dipegang oleh kepala desa, pemangku adat. Dengan dasar 2 keris inilah dia menyidangkan perkara saya yang saya tuntut tadi. Ketika saya dinyatakan kalah, lalu dikatakan keris meletus ke pangkal. Kalau keris meletus ke pangkal, berarti saya penggugat yang kalah. Maka biaya yang telah saya keluarkan tidak menjadi masalah. Itu tanggung jawab saya, menengahkan ajang tidak berisi. Itu. Saya menggugat tanah orang, tapi tidak ada bukti. Nah, itu risikonya. Saya malu dengan masyarakat. Tapi kalau keris ini ketika disidang dikatakan keris meletus ke ujung, ke ujung, berarti ke ujung itu pihak tergugat tadi yang kalah. Maka di samping tergugat ini menyerahkan apa yang saya tuntut tadi berupa tanah, dia juga wajib membayar biaya perkara sebanyak yang telah saya keluarkan. Kalau 5 juta tadi yang saya bayar biaya perkara kepada pemangku adat, maka si yang kalah ini harus membayar uang saya 5 juta melalui pemangku adat tadi. Begitu. Jadi prinsip hukum di seluruh Indonesia, di pengadilan-pengadilan negeri, biaya perkara dibebankan kepada orang yang kalah. Gitu. Ini belum tentu kalah dan menang. Orang sudah dibebani. Ketika dia miskin, nah inilah permainan adat. Permainan orang yang curang. Saya tahu si Anu itu sedang miskin, saya orang kaya umpamanya. Saya gugat dia tidak mampu bayar. Serahkan aja, padahal tidak adil. Ini tidak benar. Ini hakim yang mengadili seperti ini.
di neraka nanti letaknya. Ingat, 2/3 hakim itu. Apakah itu hakim garis, hakim adat, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, hakim mana saja. 2/3 di neraka, 1/3 masuk surga. Mudah-mudahan saya masuk dalam yang 1/3 ini, karena saya sudah lebih 6 tahun pensiun. Nah, itu yang disebut dengan meletus ke ujung. Ada lagi setelah disidangkan, dikatakan keris meletus di tengah. Nah, dikatakan keris meletus di tengah. Keris ini dikatakan meletus ke tengah. Artinya penggugat dan tergugat sama-sama menang, sama-sama kalah, sama-sama dihukum. Atau tanah yang diperkarakan itu ditetak dua oleh pemangku adat, separuh untuk saya, separuh untuk dia. Maka biaya perkara yang dibayar kepada mereka itu hanya separuh dari yang saya keluarkan. Kalau tadi saya keluarkan 5 juta, maka yang wajib dibayar kepada saya adalah 2,5 juta. Begitu. Yang ketiga disebut, yang keempat, keris meletus ke ujung tanpa suara. Nah, maksudnya saya menang, si tergugat salah, kalah. Tapi dia orang miskin. Jangankan untuk bayar biaya perkara, biar denda ada. Untuk makan dia saja, kalau bukan dikasih orang lain, dia tidak mampu bayar. Maka hukumannya, tanah yang saya gugat balikkan ke saya. Biaya perkara ditangguhkan, hutang adanya ditangguhkan. Buat sementara dia menjadi hadam di rumah pemangku adat, menjadi pesuruh bekerja untuk negeri tanpa ada upah. Begitu. Kalau perkara pidana, kan ada denda adat, tidak ada yang dikembalikannya. Dia tidak mampu bayar. Beras 20, kambing 1 ekor, emas 20, dia tidak mampu bayar. Dia tetap menjadi hadam di rumah pemangku adat atau kepala desa, menjadi pesuruh dalam mengerjakan sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat desa tanpa ada bayar upah, sampai dia mampu nanti. Tapi jarang terjadi ini. Kenapa? Karena sanak saudaranya, katakan saya, ada keluarga saya yang seperti itu, yang dia dikerjakan di rumah karena ketidakmampuannya. Saya mendatangi semua keluarga, mari berunding kita, malu kita ke sana. Ayo iuran kita kalau perlu. Nah begitu. Kalau saya mampu jadi saya bagi, udah kamu dari sini Pak udah desa, paskan dia dari hukuman. Begitu. Inilah fungsi kedudukan dari Cerano Siri Senampan yang ditetapkan menjadi lambang jiwa raga orang Jambi. Ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 1969, tapi tidak dipakai oleh orang adat Jambi. Saya tidak pernah melihat prosesi adat di Provinsi Jambi ini yang menampilkan beraneka ragam Cerano Sirih yang berkaki. Nggak ada. Hanya di Riau yang saya lihat, di Minangkabau ada. Penyerahan Merangin kepada provinsi baru terjadi, baru sebulan yang lalu terjadi di rumah gubernur. Tak ada satupun Cerana Sirih. Orang pidato begini. Pidato adat tapi tidak mengerti adat. Itu menurut saya. Nah, saya menganjurkan mulai dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh-tokoh adat yang melihat acara saya ini, video saya ini, pakailah Cerano Sirih, lambang jiwa raga orang Jambi. Cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai tiung terbang, lentik bagai elang menari, berisi sirih di musekawan. Pakai. Kalau tidak, tolong Gubernur DPR cabut itu Perda nomor 1 tahun 69. Buang Cerana Sirih yang ada dalam lambang Jambi itu.
yang ditutup dengan kain merah persegi 9. Tolong. Tapi kalau menganggap baik, mengakui ini adalah lambang jiwa raga orang Jambi satu-satunya di Indonesia, tidak ada suku lain yang mengatakan ini lambang jiwa raga orang Jambi. Keris ini lambang tulang, lambang kekuatan orang Jambi. Tidak ada hukum adat lain kecuali Jambi. Nah, robah, jangan dipakai lagi. Gitu. Jadi mulai sekarang mengertilah kita. Tolonglah kita perbaiki adat Jambi ini. Jangan kita wariskan yang salah kepada adat itu. Kalau tentang filosofis, siapa sirih, apa pinang, apa gambir, apa kapur, apa tembakau, saya sudah buat. Tinggal Anda tonton video saya. Filosofis Cerano Sirih Senampan. Tapi sekarang saya mengatakan kedudukan Cerano Sirih Senampan. Itu. Kalau kita mau beradat. Para hadirin dan para pencinta hukum adat yang saya muliakan. Para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekati Aik Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 lurah, Pucuk Jambi 9 bidang hukum adat. Pucuk Jambi mempunyai 9 rahasia yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aral, azal, patako, keramo, dudu, janji, langkah rezeki, pertemuan maut, yang 9 dilindungkan oleh Allah. Saya mengatakan ini tidak lebih sebagai pemberitahuan, sebagai peringatan bagi seorang tua. Umur saya hari ini sudah 73 tahun. Tidak pingin jadi pejabat, tidak pingin jadi ketua LAM, tidak pingin jadi menteri, tidak pingin jadi DPR. Demi Allah kalau ada keinginan itu. Saya sekedar memberitahukan kepada para hadirin, kepada halayak ramai, kepada orang Jambi. Karena apa? Karena saya mengadakan penelitian hukum adat, menulis buku ini sebagai buktinya 48 tahun lamanya, biaya sendiri. Saya tulis buku ini. Lalu di belakangnya saya tulis, hei orang-orang Jambi, mau profesor kek, mau doktor kek, mau insinyur kek, DRS kek, berapa banyak titelnya. Saya katakan, hidup jangan mengepalang, tidak kayo berani pakai, tidak sombong berani cabik, takut berlek jangan, takut miskin jangan, takut habis jangan berlek. Kalau Anda takut berdebat, takut memperbaiki hukum adat Jambi karena berseluku, berpantun saja kerja Anda, jangan duduk di LAM provinsi, LAM kabupaten, LAM kota, LAM kecamatan. Harus berani berdebat, memperbaikinya. Kalau saya salah, saya perbaiki buku saya. Saya ajarkan yang benar kepada masyarakat. Saya bukan mengatakan saya pintar, tapi saya mengatakan saya mengadakan penelitian. Ini hasilnya. Mau diterima atau tidak diterima, terserah Anda. Niat saya, jangan ajarkan hukum adat yang rusak kepada masyarakat. Hukum bangun sekarang ini, beras 100 kerbau siko, selemak semanis, salah besar. Tidak sesuai dengan keadilan, tidak sesuai dengan akal sehat, bawa ke pengadilan, salah itu. Begitu juga hukum pampas, banyak macam. Semua hukum yang saya lihat sekarang, ya na'udzubillah. Tolong orang adat Jambi, tolong para pemerintah daerah, perbaikilah ini. Jangan biarkan masyarakat Jambi seperti ini, rusak kita. Terutama gelar adat. Gelar adat itu 5. Gelar keturunan, gelar Tano Gedang, gelar jabatan, gelar rajo, gelar kehormatan. Ada orang Jawa kasih gelar gubernur di sini.
Tidak boleh, dia Jambi tidak ada orang Jawa, KTP di mana? KTP-nya KTP Jambi kok. Ada orang Bugis mau memberikan gelar kepada gubernur, salah itu. Kalau memberikan orang Bugis mau memberikan gelar Bugis kepada pemerintah daerah Jambi, bawa ke Makassar sana. Begitu juga yang lain-lainnya, tidak boleh. Orang Jambi pun berada di Jakarta, mau memberikan gelar Jambi kepada Anies, kepada gubernur Jakarta, tidak boleh. Kalau mau memberikan gelar Jambi kepada gubernur DKI, harus dilakukan di Jambi, begitu. Nah, itu kesalahan masa lalu. Tolong ke depan, jangan mentang-mentang Bapak Asik telah tiada, lalu adat Jambi ini kita aduk sedemikian rupa sesuai dengan kehendak kita, jangan. Jadi saya membuat video ini menguraikan kedudukan Cerano Silis Nampan tidak lebih dari ingin memberitahu kepada seluruh orang adat dan kepada seluruh pencinta hukum adat Jambi. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati seseorang. Saya tidak bermaksud menyinggung hati seseorang, tapi ingin mewariskan hukum adat yang benar kepada masyarakat. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaris dak lupa setitik dah hilang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamung. Bukan memelau paneh dileku, bukan bakua mani bakumpai, belum basisi mani ke laut. Kok kurang suko ditukuk, kok hapat suko diturang, kok jarang suko disisip, suko bungkuk suko dilurus benar. Suko diuleh panjang di kampuh liba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengkito sudah, sah samo belunjo, batal samo diampang. Terserah kepada ombak dan bersabung, angin dan bapun. Di situ sisik telungu, tulang batimun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik aye bisa batau, orang sekapal lu termenung. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar apa yang saya uraikan ini adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah dari Mukhtar Agus Khalid SH. Kepada Allah saya memohon taubat dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya sebelum semua dosa saya Engkau ampuni ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan saya takut mati. Soal hidup dan mati, apalagi COVID sekarang, saya tidak dipersoalan. Kita hanya ikut peraturan pemerintah. Tetapi soal hidup dan mati, saya tidak takut. Asal saya mati di dalam iman dan Islam itu. Kepada nan sakti keramat, mohon tabi. Ko ado nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan, mohon maaf kalau ada yang salah kata dan perbuatan. Maklum saja salah senggol kita waktu naik, salah kata waktu kita bergaduh. Ketika kapal Mario Jambi ini kita tumpangi, datang ombak dan badai menerpa kita. Kita saling menyenggol, saling singgung, menyinggung di antara kita. Maka anggaplah segala yang terjadi selama ini adalah bumbu dari pergaulan hidup antara kita. Jangan ditanam dalam hati, buang cepat. Biarlah dia pergi bersama angin lalu, hanyut bersama air kili, dibawa oleh tebing runtuh. Ko ado gerak nan salah, mimpi nan buruk. Mari sama-sama kita buang dengan mengucapkan Assalam, dengan mengucapkan Al-Fatihah. Dan akhirnya
saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.